Oke. Oke, langsung kita bahas ya. Oke, soal pertama. Soal persamaan dasar akuntansi. Ya, ini saya pakai apa? Hmm, XP Pen jadi bisa coret-coret di sini. Soal persamaan dasar akuntansi, Budi Setiawan merupakan pemilik usaha Indojaya Grosir, di mana merupakan usaha perseorangan. Pada pembukuan 31 Desember 2018, Indojaya Grosir mempunyai aset berapa? 500 juta dan kewajiban 200 juta. Kewajiban itu sama ya, seperti utang. Nama lainnya adalah kewajiban. Pakailah penambahan akuntansi dan hitunglah jumlah ekuitas pemilik per 31 Desember 2018 dan hitunglah ekuitas jika diasumsikan aset naik 220 juta dan kewajiban turun 30 juta selama tahun 2018. Oke, ya. Silakan disimak. Sebentar, ini jawaban dari Dede ya. Kewajiban 200 juta, aset 500 juta, kewajiban 200 juta ya. Pertama kita hitung persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi. Ada yang masih ingat persamaan akuntansi atau apa? Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ya, persamaan dasar akuntansi adalah aset plus sama dengan ya, sama dengan sebentar, sama dengan kewajiban Kewajiban dan plus tambah ekuitas. ekuitas. Nah, aset di sini berapa? 500, 500 juta. 500 juta. Oh, kalau di sini nggak bisa. 500 juta. Sama dengan kewajiban 200 200 juta. 200 200 juta. juta. juta plus 300 E juta. atau ekuitas. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini pelajaran SD. Jadi 500 sama dengan 200 juta tambah ekuitas. Jadi ekuitasnya ini ada berapa? 300 300 juta. juta. Nah, ini mana ininya? Nah, harusnya di sini ya. Kewajiban plus ekuitas. Ekuitasnya 300 juta. Nah, jadi jawabannya 300 juta ya ekuitasnya. Persamaan dasarnya 500 juta sama dengan 200 juta plus 300 juta. Kemudian eh, kemudian jika diasumsikan aset naik 220 juta, berarti asetnya bertambah berapa? 220 juta. Jadi berapa? 720. 720 juta. 720 juta. Dari mana 720? Dari aset 500 ditambah 220.
Oke, kewajiban dari 200 turun ke 30 ya. Turun 30 Plus juta jadi 170. ekuitas 220. Aset ya. Sorry. Asetnya jadi 720 ya. Sama dengan 30 juta plus berapa ekuitasnya? Turun ya, berarti turun 30 itu bukan 30 juta. Ini 720 ya. Jelas nggak tulisan saya? Anggap saja Jelas, jelas ya. Pak. Jelas, Pak. Tujuh Jelas, Pak. ratus dua Jelas, Pak. puluh Kewajiban turun 30 jadinya 170. 70. Nah, kewajiban turun. Ya, ekuitasnya apa berarti? 550. 770. 500. Ya, betul ya, 550 juta. 170 ditambah 550, 720. Oke, betul semua? Betul, Oh, Pak. ini ya, Betul. 30 juta, 300. Oke, betul ya. Betul. Oke, next. Gampang ya? Akuntansi itu gampang. Oke, yang kedua. Kita hapus dulu. Kok nggak bisa? Oke, next. Terkait akun ya. Nah, setelah kita tahu persamaan dasar akuntansi, bahwa persamaannya itu aset sama dengan kewajiban plus modal atau ekuitas. Nah, kita juga harus tahu apa saja akun-akunnya dan masuk ke jenis apa akun tersebut ya. Jadi ini sudah saya contohkan. Contoh akun yang pertama itu ada kas, dia masuk ke aktiva atau aset. Kemudian yang kedua piutang, piutang juga masuk ke aktiva. Penjelasannya ini saldo normalnya mengikuti saldo normal aktiva ya, bertambah di debit. Nah, kita lihat di sini eh, aktiva ada kas, piutang, kendaraan betul, peralatan betul, perlengkapan betul. Ya, selebihnya misalnya ada komputer ya, ada hmm, kas di bank. Kas itu ada yang kas yang disimpan perusahaan, ada yang kas di bank gitu ya. Kalau memang perusahaan menggolongkannya seperti itu. Nah, apa ini sudah betul ya. Setidaknya ada 5 akun ini. Kemudian kewajiban ada utang usaha, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu eh, kita sudah menerima uang dari pihak lain, tetapi pekerjaannya belum selesai kita kerjakan. Itu namanya pendapatan diterima di muka, bukan di muka kita ya, di muka orang itu bukan. Tapi di muka itu di depan maksudnya.
Kita menerima uang diakui sebagai pendapatan, tetapi pendapatan itu bukan masuk ke jenis akun pendapatan karena pekerjaannya belum selesai, belum kita selesaikan. Makanya masuk ke kewajiban, ya. Uang sudah kita terima, tapi pekerjaannya belum kita kerjakan. Masuknya pendapatan diterima di muka. Jadi kalau ada kasus soal akuntansi diterima uang sebesar 10 juta pada pekerjaan yang belum terselesaikan gitu. Berarti itu masuknya pendapatan diterima di muka. Terus hutang wesel juga bisa, ya. Bedanya berbentuk wesel hutangnya. Kemudian hutang gaji juga bisa, itu kepada karyawan. Kemudian ekuitas, ekuitas juga bisa terdiri dari modal saham bisa, laba ditahan, saham preferen juga bisa. Biasanya ekuitas itu dua ya, modal dan modal pemilik dan laba ditahan biasanya. Tapi ini sudah betul. Next, pendapatan. Pendapatan ada pendapatan penjualan, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan komisi. Betul ya, tetapi kalau di perusahaan jasa tidak ada akun pendapatan penjualan. Yang ada hanya pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Lain-lain itu bisa sewa, bisa menjual barang atau aset, itu pendapatan juga. Jadi jasa hanya dua ya, pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Selebihnya itu bisa di perusahaan dagang atau manufaktur. Kemudian selesai, masih jelas ya. Beban. Beban di sini ada beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban penyusutan, dan beban bunga. Oke. Beban itu berarti kita mengeluarkan uang untuk manfaat yang sudah kita dapatkan. Jadi beban gaji itu kita bayar ketika karyawan sudah bekerja kan, itu beban gaji. Kemudian beban sewa ya. Ada beberapa sewa yang memang dibayarkannya setelah dipakai, itu beban sewa. Kemudian utilitas itu seperti listrik, air, gas, dan telepon. Itu utilitas. Jadi kalau sekarang kan token ya, listrik token itu bukan sebenarnya sedikit berubah gitu. Tadinya tagihan, sekarang token ya. Tapi sebetulnya bisa digolongkan pada beban utilitas juga. Walaupun bayarnya di awal ya, bukan seperti tagihan di akhir. Kemudian beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini beban yang kita keluarkan, tapi bukan dalam bentuk uang, tetapi sebagai pengurang nilai buku suatu aset. Misalnya, kita beli mobil, mobil pick up misalnya. Nah, setelah 1 tahun mobil pick up itu ada lecet di bagian belakangnya misalnya. Kemudian klaksonnya tidak menyala. Nah, itu bagian dari contoh bagaimana nilai buku mobil pick up itu yang misalnya di awal kita beli mobil tersebut harganya misalnya 100 juta, karena ada beberapa kerusakan, maka nilai bukunya tidak 100 juta ya, karena ada kerusakan
gitu. Sehingga kita harus menyesuaikan nilai buku yang sebenarnya sesuai kondisi fisik mobil tersebut. Sehingga kita misalnya mengurangi nilai buku mobil pick up itu sebesar misalnya 500.000 gitu ya. Misalnya pembelian 1 Oktober 2023 100 juta. Ya, karena ada beberapa kerusakan, misalnya setelah 1 tahun dipakai, nilai bukunya berkurang 500.000. Jadi nilai buku 1 Oktober 2024, 1 tahun kemudian, 100 juta dikurangi 500.000. Jadi 99.500.000. Nah, 500.000 itu ditulis sebagai beban penyusutan. Susut gitu ya nilainya. Sebesar 500.000. Kemudian beban bunga ini di bank ya. Biasanya kita bayar biaya admin. Beberapa bank ada yang 10.000 atau 15.000. Itu dibayarkan setiap tanggal 30 atau 31. Nah, itu beban bunga. Itu ya. Di sini ada yang ditanyakan akun-akun ini. Jadi ingat ya, Pak, mohon maaf. 5 akun ini. Gimana? Mohon maaf Pak, mau tanya. Hmm? Kalau sewa bayar di muka itu termasuk ke aktif Pak atau ke beban? Sewa dibayar di muka ya. Nah, sewa dibayar di muka eh, ini lawan dari beban sewa. Di kemarin saya jelaskan sedikit mengenai ada dua pendekatan ya. Yang satu itu akrual, akrual basis dan juga satu lagi apa? Cash basis ya, gitu. Nah, ini sama eh, halnya seperti dua dua akun ini ya. Jadi beban sewa ini siapa yang nanya? Saya Pak Yopi. Oh, Yofi ya. Oke. Yofi, eh, dua akun ini memang berlawanan ya. Misalnya kita ingin membayar sewa ruko. Kita bisa menggunakan kedua pendekatan ini ya. Kedua pendekatan ini. Oke. Jadi yang satu beban sewa, yang satu sewa dibayar di muka. Apa bedanya? Beban sewa itu kita akui sebagai beban. Beban berarti masuk ke jenis akun beban ya, gitu. Jadi karena kita akui sebagai beban, berarti hmm, ada aset yang kita keluarkan, ada apa? Kas ya, biasanya kas yang harus kita keluarkan untuk membayarkan beban karena manfaatnya sudah dipakai. Gitu. Itu diakui sebagai beban. Biasanya diakui setelah kita memakai ruko, ya. Sama seperti listrik, telepon, gitu ya. Itu tagihan ya, berarti kan. Nah, eh, kalau ruko ini diakui sebagai beban sewa, maka dia dibayarkan setelah
menggunakan ruko. Nah, bedanya sewa dibayar di muka ini masuk ke aktiva. Kenapa? Karena uang sewa rukonya itu kita bayarkan di muka, tapi rukonya belum kita gunakan. Itu. Jadi dia masuk kekayaan kita, tetapi dalam bentuk sewa yang belum kita gunakan. Gitu. Paham kira-kira? Baik, paham Jadi Pak. ini Terima kasih. beban sudah digunakan. Kalau ini belum digunakan. Gitu. Belum digunakan. Jadi sewa dibayar di muka ini masuk ke sini aktiva. Tapi kalau beban sewa masuk ke beban. Tentunya ini mempengaruhi total aktiva dan total beban ya. Gitu. Oke, pertanyaannya bagus dari Yofi. Anak IPS atau IPA? Sepertinya SMK IPS Pak. ya. SMK ya. SMK akuntansi. Teknik Pak. Eh? Teknik elektro Pak. Oh, teknik elektro. Oke. Oke, bagus ya. Apalagi teknik elektro. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Yofi ya. Saya tulis di keaktifan. Sebetulnya lebih bagus kita offline ya, karena kita bisa apa? Tatap muka langsung, tulis di papan tulis gitu ya. Yovin NPM berapa? Ujungnya? Ujungnya 007. 007. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang paling utama adalah jurnal umum. Nah, jadi teman-teman semuanya, setelah kita mempelajari persamaan dasar, kemudian akun-akun yang ada banyak ini, nah saatnya kita praktik ya untuk menuliskan jurnal. Jurnal dalam akuntansi itu gambarnya seperti yang dikerjakan Dede ini ya, menggunakan tabel, tanggal, ini bulan dan tahunnya ditulis terlebih dahulu di kiri, kemudian kolom yang kedua ini tanggalnya, gitu ya. Ini bulan dan tahun, ini tanggalnya, kemudian ini nama akun. Ref ini ketika kita checking ya, apakah akun ini sudah sesuai atau belum dan konsisten dengan alur penulisannya. Kemudian debit, kredit. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Yang debit itu menjorok ke kiri, bukan menjorok ya, berarti lurus dengan tabel, garis yang tabel. Kemudian yang kredit itu agak menjorok ke kanan. Jadi kalau nanti dalam UTS itu kalau ada menuliskannya lurus gitu ya, lurus saja. Nah, itu akan mengurangi nilai kalian. Walaupun betul semua ya, mendapat 100 gitu ya. Tapi karena penulisannya lurus semua gitu, nah itu
akan mengurangi nilai kalian. Gitu. Jadi untuk yang kredit ditulis menjorok ke kanan, ya. Nah, setiap tanggal ini ditulis dua kali. Kenapa? Karena akuntansi itu menganut double bookkeeping, ya. Jadi kita tulis di sisi debitnya apa, di kreditnya apa. Kemudian tanggal 3 juga di sisi debitnya apa, di kreditnya apa, gitu ya. Nah, kemudian di kolom yang eh, kanan ini ada debit dan kredit, kita tulis nominalnya sesuai dengan akun yang jajar, ya. Debitnya apa? Perlengkapan kendaraan 3 juta, kas di kredit 3 juta. Jadi menuliskannya jangan di sini, jangan juga di sini kalau untuk menuliskan akun kas. Jadi harus sejajar. Aduh, maaf ya, nggak bisa nggak bisa lurus. Nah, itu harus sejajar. Oke, paham ya? Oke, kita bahas. Jadi soal-soal akuntansi itu pasti ada hmm, pernyataan seperti ini ya, pernyataan transaksi. Jadi kalau dalam realnya itu memang sumbernya dari kwitansi, nota gitu ya, kemudian tagihan. Nah itu realnya akuntansi seperti itu. Tapi karena kita belajar di sini, jadi menggunakan kasus-kasus setiap tanggal transaksi. Tanggal 2 ada apa, tanggal 3 ada apa, tanggal 5 ada apa. Pak, ini kenapa nggak ngurut tanggal 1, 2, 3, 4, 5? Nah, ini menyesuaikan dengan kapan terjadinya transaksi di perusahaan tersebut. Bisa saja ini misalnya perusahaan mau membayar sewa gedungnya itu di tanggal 10 misalnya, itu bisa. Pak, apakah di tanggal yang sama itu ada dua transaksi? Bisa saja dan boleh-boleh saja gitu. Misalnya di tanggal 20 dibayar biaya transportasi dan juga diterima penghasilan pelanggan. Misalnya kita ganti ini 20, itu bisa saja. Satu tanggal tapi dua transaksi, itu bisa saja. Menyesuaikan dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Oke, kita bahas transaksi yang pertama. Oke. Oh iya, jangan lupa di sini harus mengingat menuliskan juga selain tabel, judul ya. Judul harus ditulis. Judul di sini karena ini memang tidak ada nama perusahaan, seharusnya ini bisa ditulis perusahaannya. Misalnya CV Mekar Jaya. Sini misalnya ya, itu. Kemudian bawahnya jurnal umum per 31 Januari 2024. Itu. Nah, jadi kalau UTS harus ditulis juga judulnya, judul perusahaan, kemudian jenis jurnalnya apa, jurnal umum, kemudian tanggal atau periodenya. Oke, kita bahas satu-satu. Tanggal 2 dibeli perlengkapan suku cadang kendaraan sebesar 3 juta dibayar tunai. Dibayar tunai ini seperti mahar ya, nikahan dibayar tunai. Nah, sebelum kita jurnal,
kita harus mencermati dulu hmm, poin-poin informasinya, ya. Setidaknya ada akun yang digunakan, kemudian nominal yang tertera, kemudian juga cara pembayaran. Nah, di sini kita tahu bahwa tanggal 2 Januari 2024, katakanlah CV Mekarjaya ya, membeli apa? Perlengkapan. Sebentar, highlightnya mana ya? Gratis. Dibeli, sorry. Pengurus deh, Pak. Dibeli perlengkapan ya. Ya, karena itu Siapa yang bocor nih? anu kenal. Oh, Pak. Awalnya karena. Fajri, Nah, Fajri. kurang. Bisa kenal. Ah, Oke. ini ya. Dun. Fajri. Ya, sebelah. Main masang lagi isanya. Kita campur kuen. Baik. Lagi makan ya kayaknya ya. Saya mute. Oke. Oke, balik lagi. Kita harus mencermati setiap hmm, transaksinya ya, kasusnya. Setidaknya ada tiga. Apa saja? Satu, akun yang mungkin akan kita gunakan. Kemudian nominal, kemudian cara pembayaran. Ya, setidaknya tiga. Dibeli perlengkapan, nominalnya berapa, dibayar tunai. Ya. Tanggal 3 dibayar sewa gedung, nominalnya 24 juta untuk setahun. Diselesaikan jasa sewa, nominalnya 10 juta, diterima tunai. Tanggal 8 dibeli kendaraan, pembayaran secara kredit, nominalnya 125 juta. Kemudian jasa sewa pelanggan 15 juta dibayar kemudian. Kemudian ini sama seperti eh, kredit ya. Jadi ini kredit. Sorry. Jadi ini kredit ya. Oke, kemudian kita teruskan. Tuan Engga mengambil uang kas. Mengambil uang kas berarti kan prive ya. 500.000 untuk keperluan pribadi. Kemudian dibayar biaya perbaikan peralatan 500.000, biaya transport 3 juta, diterima penghasilan tanggal 10 Januari. Nah, tanggal 22 ini beda ya, karena dia ada hubungannya dengan transaksi tanggal berapa? 10. Tanggal 10. Ini. Nah, Pak, kok nggak ada nominalnya? Nah, nominalnya ini kita harus melihat di tanggal 10. Sebesar 15 juta.
Kemudian next dibayar gaji. Sorry. Dibayar gaji 5 juta untuk 5 orang. Nah, ini agak tricky ya. Beberapa kasus menyebutkan misalnya 1 juta dibayar gaji pegawai masing-masing 1 juta untuk 5 orang. Berarti kan kita tidak menuliskannya 1 juta ya, karena 5 orang, berarti 5 Dua nggak juta. put kamu ini nggak apa-apa. Puput, Enggak. puput. Ya udah gas. Udah. Tapi tadi Bocor udah. ya. Oke. Dibayar iklan. Tadi sampai mana? Nah ya, ada soal yang memang membayar gaji pegawai 1 juta untuk masing-masing 1 juta untuk 5 orang. Berarti kan totalnya 5 juta ya. Jadi tidak ditulis 1 juta, tapi 5 juta. Nah, kalau ini kebetulan ditulis semuanya 5 juta untuk 5 orang. Ini tidak ditulis 25 juta ya. Tetapi 5 juta ini sudah untuk semua orang, 5 orang ini. Kemudian beban iklan 1.200.000. Diperhitungkan penghasilan 10 juta. Oke. Kita cek satu-satu jawabannya. Kalian juga bisa mengecek ya jawabannya masing-masing di buku besar. Boleh dibenarkan. Jadi kalau kalian menuliskan di buku besar, sebaiknya pakai ini ya, apa? Pensil. Jadi biar bisa lebih enak memperbaikinya. Rata-rata di sini pakai pulpen atau pensil? Pulpen, Pak. Pulpen. Nah ya, mungkin bisa dicoba pakai pensil ya. Oke, untuk UTS juga nanti saya sarankan pakai pensil karena kalau pakai pulpen, kalau salah satu saja itu akan mempengaruhi banyak akun. Jadi tip X-nya itu kemana-mana gitu. Jadi lebih baik pakai penghapus. Oke, kita bahas satu-satu. eh Dibeli perlengkapan suku cadang, kendaraan 3 juta dibayar tunai. Nah, di sini jurnalnya kita harus bayangkan dulu ya, transaksi ini mempengaruhi akun mana saja, ya. Perlengkapan suku cadang kendaraan berarti eh, perlengkapan dan apa? Dan kas karena dia membayar secara tunai. Nah, kemudian setelah membayangkan akun yang eh, apa dapat dipengaruhi, kita juga harus memperhitungkan mana debit dan kreditnya. Itu ya. Kembali ke sini, kembali ke awal tadi. Kita cari di sini perlengkapan. Sorry, bukan di sini ya. Tapi di sini. Kita cari seri. Perlengkapan ada di mana? Jenis akun apa? Aktif, Pak. Akun Aktiva. Pak. Akun Aktiva
Ini perlengkapan. Ini akun Aktiva. Nah, akun Aktiva saldo normalnya ada di debit. Debit. Itu. Maka di sini kita tulis perlengkapannya ada di debit. Debit. Itu. Kenapa ada Pak di debit? Karena dalam apa kasus ini perlengkapannya bertambah karena melakukan pembelian. Jadi kalau perlengkapan bertambah, dia saldo normalnya di debit, maka kita tulis di debit. Sini ini betul, juga betul. Kemudian kas harus di kredit, ya. Nah, kas di sini kita cek lagi, kas di sini saldo normalnya di debit atau kredit? Debit. Di debit. Debit, Pak. Debit, Debit. debit. Karena ini kita melakukan pembayaran secara tunai, sehingga kasnya berkurang. Maka kalau berkurang, ini berlawanan dari saldo normal. Sehingga kita tulis di Di lawan kredit. dari debit atau Kredit. kredit. Tuh. Lawan dari debit, saldo normalnya di kredit. Betul, aduh. Tuh. Nah, sekarang tinggal namanya. Ada beberapa perusahaan yang menuliskan perlengkapan saja. Ada juga perlengkapan suku cadang kendaraan, ada juga, gitu ya. Kalau dalam UTS ini semuanya benar, ya, tetapi harus konsisten. Kalau di jurnal umum kalian tuliskan perlengkapan kendaraan, nanti di siklus selanjutnya, di buku besar, di neraca saldo, neraca lajur, itu harus dibawa ini akunnya, perlengkapan kendaraan. Tidak bisa akuntansi itu misalnya di jurnal umum dituliskan perlengkapan kendaraan. Tapi di buku besar setelah ini muncul akun perlengkapan suku cadang. Nah, itu kan berbeda ya dan tidak konsisten sehingga ini tidak boleh dalam akuntansi. Jadi akuntansi juga harus konsisten. Di awal apa, di akhir juga harus sama. Tuh. Makanya kalau di awal salah, kesananya juga akan salah. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang ditanyakan untuk tanggal 2, Yuda, gimana Yuda? Untuk di transaksi sama di nama akun itu harus sama Pak. Kan itu perlengkapan kendaraan di akun. Kalau di transaksinya perlengkapan suku cadang. Nah itu apakah di transaksinya dinamakan perlengkapan suku cadang kendaraan atau perlengkapan kendaraan juga bisa Pak? Terima Oh kasih. iya. Nah ini bebas, tergantung sebenarnya kebijakan perusahaan ya yang realnya. Karena ini belajar, jadi tergantung kalian ya, gitu. Jadi berbeda orang bisa berbeda akun. Nah, katakanlah ini ya, kita bisa membuat akun perlengkapan saja. Ini benar, gitu ya. Opsi pertama perlengkapan. Yang kedua tadi perlengkapan kendaraan, misalnya kendaraan. Kemudian opsi ketiga, betul juga perlengkapan suku cadang kendaraan. Semuanya betul, ya. Semuanya betul, tapi kita harus konsisten
Kalau menggunakan perlengkapan ya perlengkapan seterusnya gitu. Kalau perlengkapan kendaraan sampai laporan keuangan nanti menggunakan perlengkapan kendaraan gitu. Jadi tidak boleh di jurnal umum perlengkapan, di neraca saldo perlengkapan kendaraan, di laporan keuangan perlengkapan suku cadang kendaraan. Nah, itu akan salah ya logikanya. Itu ya, yaudah. Jadi harus konsisten saja. Boleh memilih perlengkapan saja, boleh perlengkapan kendaraan juga boleh, perlengkapan suku cadang kendaraan juga boleh. Kira-kira jelas? Tapi Pak kalau misalkan ada beberapa akun yang perlengkapannya beda itu, misalkan perlengkapan suku cadang, cadang kendaraan, yang kedua perlengkapan apa gitu misalnya teh. Nah itu nulisnya apakah eh, ditulisnya perlengkapan aja gitu Pak, karena kan sama-sama perlengkapan atau ditulis misalkan Ya, yang ini judulnya perlengkapan suku kendaraan, yang ini apa gitu. ya. Jadi kalau ya dampaknya kalau kita membuat apa spesifik gitu ya akun yang spesifik seperti yang nomor 2 dan 3 ini 2 dan 3 ini itu akan mempengaruhi akun-akun yang lainnya. Misalnya ada perlengkapan ATK kantor, alat tulis kantor. Berarti kan tidak apa? Tidak boleh kita masukkan ke akun perlengkapan kendaraan karena ini khusus perlengkapan kendaraan gitu. Jadi untuk perlengkapan ATK kita bisa membuat akun baru perlengkapan ATK sehingga akunnya itu ada banyak gitu. Tapi ada juga perusahaan yang hmm, mau itu perlengkapan kendaraan, perlengkapan ATK, perlengkapan gudang misalnya ya. Nah, itu ditulis di satu akun namanya perlengkapan. Tuh. Itu juga bisa tergantung kebijakan perusahaan. Kalau kalian berarti tergantung masing-masing ya. Mau menuliskannya secara umum perlengkapan. Jadi semua perlengkapan itu masukin di sini atau spesifik seperti nomor 2 dan 3. Jadi satu-satu. Jadi seperti peralatan misalnya ya. Peralatan itu kan banyak ya peralatan. Ada peralatan mesin, peralatan lemari dan sebagainya gitu ya. Biasanya ya pada umumnya di perusahaan ketika ada transaksi yang nominalnya jutaan, jadi nominalnya besar gitu ya, itu disendirikan. Misalnya mobil atau kita bisa tulis kendaraan itu disendirikan. Kemudian juga komputer karena nominalnya besar ya, itu tidak bisa digabungkan dengan peralatan karena nominalnya besar sendiri. Itu juga bisa dipisahkan. Jadi bisa komputer, bisa kendaraan, kemudian juga mesin. Mesin juga nominalnya besar ya, mesin tuh. Jadi digolongkan sendiri, berdiri sendiri, tidak bergabung dengan peralatan. Itu ya. Oke. Gimana? Jelas ya? Kira-kira Baik Pak, terima kasih. sama-sama. Oke, Yuda ya. Ujung NPM 012 Pak. 12. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah 1 jam ya, tidak terasa. Oke, mungkin 15 menit lagi ya. Kita selesaikan. Tanggal 3. Ini tanggal 2 semuanya betul? Betul, Pak. Perlengkapan, Perlengkapan. Betul, Pak. kendaraan bisa, perlengkapan suku cadang kendaraan juga bisa.
Kemudian dibayar sewa gedung untuk kantor dan garasi 24 juta untuk 1 tahun ya. Ini eh, ada dua opsi. Ada yang dimasukkan ke beban sewa, ada juga yang dimasukkan ke sewa dibayar di muka. Dua-duanya betul ya. Dan sama-sama di debit. Beban sewa di debit, ini betul. Kas di kredit. Kalau mau sewa dibayar di muka juga betul. Di sini sewa dibayar di muka, kasnya di kredit. Itu. Ada yang menuliskannya sewa dibayar di muka? Ada Pak Ada. saya. Saya, Pak. Ada, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau ceritanya ini 1 tahun ya, 24 juta itu berarti sewanya itu dari 3 Januari 2024 sampai 3 Januari 2025 ya. 1 tahun itu. Nasi perempuan nasi boda. Gitu. Jadi ini karena sudah dibayarkan semuanya 24 juta. Latihan berdiri dong, berdiri. Ilma bocor tuh Ilma. Ada salah. Tanggal 5 betul semua ya. Tanggal 3, tanggal 5 diselesaikan jasa sewa pelanggan 10 juta diterima tunai. Ini apa saja akunnya? Kas dan pendapatan Kas. jasa. Pendapatan jasa. Kas di debit bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Di debit. Saldo normal kas di debit. Kemudian pendapatan jasa ya di kredit. Ya. Jadi menuliskan jurnal ini kita juga harus membayangkan persamaan dasar ya. Jadi kas ini kan di aset ya. Aset. Aset itu di kiri atau di kanan? Di kiri ya. Pendapatan jasa di kiri atau di kanan? Di kanan ya. Nah, untuk apa? Untuk kita menganalisis ya saldo normalnya. Ini kasnya kita kan bertambah ya. Kas ini masuk ke aset, tergolong jenis akun aset, aset bertambah di debit. Ya, jadi betul. Pendapatan jasa juga betul ya, masuk pendapatan, jenis akun pendapatan bertambah di kredit. Betul semua ya. Kemudian tanggal 8 dibeli kendaraan secara kredit dengan harga 125 juta. Nah, ini keliru ya. Dibeli kendaraan operasional. Di sini jangan digolongkan kepada perlengkapan ya. Jadi hanya kendaraan saja. Ini ada. Jadi kendaraan saja ya. Kemudian eh, source of fund-nya apa? Kas, utang, atau apa? Karena ini kredit ya, maka utang. Kendaraan di debit 125 juta, utang di kredit 125 juta. Tuh. Ada yang betul kendaraan saja?
ditulisnya? Ada. Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi bukan perlengkapan ya, tapi kendaraan saja. Apakah boleh kendaraan operasional? Boleh ya, sementara ini boleh. Tentunya kalau ada kasus-kasus kendaraan, misalnya kendaraan apa ya, kendaraan pribadi manajer misalnya, itu kan bukan kendaraan operasional ya. Tentunya harus dibedakan akunnya. Kendaraan manajemen misalnya. Tapi kalau umum aman. Jadi misalkan kendaraan apapun di sini bisa ditulis, dimasukkan kendaraan. Next 10, tanggal 10 diselesaikan jasa sewa pelanggan 15 juta untuk dibayar kemudian. Maksudnya kredit ya, dibayar kemudian itu walaupun tidak ada kata-kata kredit. Diselesaikan jasa sewa, berarti kita sudah mengerjakan job kita ya, dibayarnya 15 juta. Nah, akunnya apa? Kalau kita pembayarannya secara tunai, maka kita mendapat kas kan? Nah, masalahnya ini dibayar kemudian. Nah, kalau dibayar kemudian, masuknya ke piutang. Ini betul ya. Jadi piutang itu kita sudah mengerjakan pekerjaan kita, tapi belum dibayar. Jadi namanya piutang. Piutang ini masuk aset. Dan suatu saat nanti piutang ini menjadi kas ketika si pelanggan itu membayar atau melunasi jasanya, melunasi jasa yang kita kerjakan, ya. Kemudian kreditnya masih sama seperti yang tanggal 5 ya, pendapatan jasa. Betul. Jadi di sini juga kita bisa analisis piutang itu eh, apa? Use of fund ya. Pendapatan itu source of fund ya. Piutang itu sumber bukan ya. Piutang itu penggunaan dana, pendapatan jasa itu sumber dana. Next, tanggal 14. Tuan Angga mengambil uang kas 500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, ini kalau ada mengambil uang kas untuk keperluan pribadi, sudah jelas ini prive. Prive itu menuliskannya prive di debit, kasnya di kredit. Prive dan kas. Selalu seperti itu. Tidak ada yang kasus yang berbeda. Next, tanggal 18, dibayar biaya perbaikan peralatan 500.000. Nah, ketika di kasusnya ini tidak ada tunai, tidak ada kredit, tidak ada kata-kata dibayar kemudian, ya, kita asumsikan di sini dibayar secara tunai, ya. Jadi kalau tidak ada info apapun, ya, itu harus kita asumsikan secara tunai. Nah, akunnya adalah beban biaya perbaikan atau di sini beban servis, ya, bisa juga, betul juga. Kemudian kas, betul ya, 500.000. Kenapa kas? Karena ini secara tunai, kita asumsikan secara tunai. Kita sudah membayar uangnya sebesar 500.000. Kemudian tanggal 20 dibayar biaya transport sebesar 3 juta. Beban transportasi, oh ya, tanggal 18 ini tidak perlu biaya lagi, langsung ke beban. Ya. Jadi walaupun di pernyataannya di kasusnya itu ada kata-kata biaya perbaikan. Jadi kita tidak perlu mengikuti kata-kata yang ada di pernyataan kasusnya ini secara mutlak ya.
Tapi kita harus menyesuaikan nama akunnya. Jadi jangan double. Beban dan biaya itu kan sama ya. Jadi harus dipilih salah satu. Apakah beban atau biaya. Tapi biasanya yang digunakan adalah beban. Nah, sama seperti yang tanggal 20 ini, tidak harus ada kata-kata biaya. Jadi langsung saja beban transportasi. Kas. Sama ya, kas. Karena ini tunai. Kemudian tanggal 22. Diterima penghasilan dari pelanggan untuk jasa tanggal 10. Nah, ini kita harus KSBB ya. Mungkin Hada tahu ya KSBB. Kelingan sing bien bien ya. Apa itu? Ingat yang dulu-dulu. Kita harus flashback. Tanggal 22 ini itu berkaitan dengan tanggal 10 Januari. Berarti kita harus lihat transaksi yang sebelumnya. Ada apa di transaksi yang sebelumnya? Oh, ternyata ada kita eh, apa menyelesaikan pekerjaan jasa ya 15 juta, tapi belum dibayar. Nah, di sini tanggal 22 ternyata pelanggan membayar gitu. Nah, ini juga kurang tepat ya, kas pendapatan jasa. Nah, seharusnya ini akan mempengaruhi dua akun. Karena ini sebenarnya kita sudah tulis di tanggal 10 ini ya, piutang dan pendapatan, berarti kita sudah mengakui pendapatan. Ya, kita sudah mengakui pendapatan di tanggal 10. Jadi kita tidak boleh mengakui double di tanggal 22 karena pengakuan pendapatannya sudah di tanggal 10 yang dulu gitu. Nah, tapi di tanggal 10 ini bentuknya bukan kas, tapi masih piutang. Nah, makanya ada tanggal transaksi yang tanggal 22 ini fungsinya membalikan eh saya tulis mana ya, di sini aja ya. Membalikan eh, atau memunculkan sorry, memunculkan gimana caranya piutang itu menjadi kas, itu menjadi uang tunai. Ada loh, ini uangnya sudah ada ya, tidak berupa piutang lagi tetapi uang tunai kas. Nah, jadi kita tulis di debitnya kas, di kreditnya piutang gitu. Ini hanya dibalik saja ya. Piutang bertambah di debit 15 juta ya. Gimana caranya piutang 15 juta ini menjadi nol? Ya kita balikan saja ke kredit agar berkurang 15 juta. Itu ya. Kemudian 15 juta ini yang tadinya kekayaan atau aset berupa piutang ini eh, masih berupa piutang, tidak ada uang tunainya, kita ganti dengan kas gitu. Kasnya dimunculkan di debit gitu. Jadi pendapatan jasad di tanggal 10 ini di tanggal 22 sudah berbentuk uang tunai atau kas. Gitu ya. Paham ya kira-kira? Sepertinya ini banyak yang salah di sini mungkin ya. Agak keliru. Kalau jurnalnya seperti ini berarti seperti kita double ya. Padahal pekerjaannya satu, tapi di sini kita tulis double. Pendapatan jasanya ditulis lagi 15 juta. Nah, itu kurang tepat. Ada yang betul? Tanggal 22? Ada. Ada apa? Ada Pak, ada. Oke, bagus ya.
Tanggal 25 dibayar gaji karyawan. Nah, ini sama ya seperti beban-beban tadi. Jangan double ya beban biaya gaji, tapi tulis saja beban gaji. Kemudian karena ini tunai, kita kita anggap saja tunai karena tidak ada kredit, tidak ada dibayar kemudian, tidak ada utang gitu ya. Kita anggap secara tunai kas. Kemudian beban iklan ini juga tidak ada, kita anggap tunai kas. Kemudian piutang. Nah, ini tanggal 30 sebenarnya bisa diperdebatkan ya. Apakah dia sudah berupa uang, sudah apa namanya? Pekerjaan kita itu sudah dilakukan atau belum tanggal 30 ini. Ini masih ambigu. Jadi kalau misalnya ada yang menuliskan piutang dan pendapatan, ini mungkin bisa saja benar, tapi bisa saja salah karena di sini tidak ada kata-kata misalnya hmm, seperti ini ya, diselesaikan jasa gitu ya, diselesaikan jasa, jasa. Nah, jadi tanggal 30 ini masih ambigu sebenarnya. Apakah ditulis atau tidak ditulis? Gitu. Jadi piutang pendapatan di sini bisa saja betul ya. Nah, pendapatan di sini kita juga harus konsisten ya. Sebelumnya kan pendapatan jasa. Nah, pendapatan tanggal 30 ini pendapatan saja. Jadi karena akuntansi juga perlu konsisten, maka kita harus menuliskan pendapatan jasa gitu. Kenapa harus seperti itu, Pak? Ketat seperti itu karena nantinya kita akan mengumpulkan berbagai akun dalam satu mengumpulkan akun yang sama dalam satu tabel. Misalnya ya, pendapatan jasa ada di tanggal 5, tanggal 10, tanggal 22, tanggal 30. Nah, itu kita kumpulkan jadi satu tabel buku besar pendapatan jasa. Nah, yang banyak apa kas ya? Kas di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 14, tanggal 18, 20, 22, 29, 28. 23, 28. Nah, itu kita kumpulkan semuanya dalam satu tabel buku besar kas. Begitupun yang lainnya. Gitu. Jadi karena itu kita harus memperhatikan betul penulisan nama akun ya. Gitu. Oke, sampai sini sudah selesai ya. Betul berapa? Dari ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 transaksi. Ada yang betul semua? Oke, mungkin masih malu-malu ya. Apa saya betul semua gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalian eh, sekarang bisa mempelajari ya bagaimana menuliskan jurnal umum ya. Oke. Yuda, tanya lagi. Silakan. Enggak Pak, itu benar semua. Oke, betul semua ya. Oke, bagus. Ya udah. Jadi belajar akuntansi jangan sendiri-sendiri ya, harus berkelompok. Jadi biar lebih
paham secara logikanya. Akuntansi kan logika ya. Accounting is logic. Kalau logikanya belum dapat, kita pasti akan bingung. Bahkan dari awal sampai akhir akan bingung. Ini mana debit, mana kredit, punya kok ini, nominalnya kok segini, gitu ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin waktunya cukup ya.